Gak ada suara langkah yang ngikutin gue di belakang. Suram. Pintunya kebuka tutup sendiri. Dilarang duduk di sini teman-teman. Ini kayak peti harta karun gitu ya. Besi. Dan informasinya Haji Safyudin ini adalah sahabat dari si Pitung teman-teman. Untuk biar supaya mengelabui orang-orang Belanda, maka dibikinlah skenario bahwa si Pitung itu merampok rumah kediaman Haji Safyudin karena dia merupakan orang yang paling jago dan paling lihai dan paling sering melawan Belanda, maka disebutlah dengan julukan si Pitung. Membagikan juga hasil harta rampokannya itu ke masyarakat-masyarakat kecil. Itu si Pitung dijadikan sebagai kayak semacam pahlawan Betawi. Dikenal itu sebagai perampok yang ulung. Kenapa? Karena pada usia umur 15 tahun ya, dia itu sakit hati teman-teman, karena orang tuanya si Pitung ini ya, dia itu memiliki hewan ternak ya, orang tuanya itu memiliki hewan ternak dan hewan ternaknya itu dirampas oleh Belanda dan juga Tionghoa teman-teman. Yang hal ini menyebabkan si Pitung sakit hati dan dendam pada orang-orang kaya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bamo Channel. Di video kali ini gue bersempat untuk mengupload suatu lokasi yang berada di daerah Marunda Pulau, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tepat di bagian belakang yang kalian lihat saat ini adalah merupakan rumah dari kediaman Bapak Haji Safyudin. Dan seperti apa sih informasi dari rumah ini? Kenapa sih rumah ini bisa disebut sebagai rumah si Pitung? Dan ada sejarah apa aja sehingga rumah ini menjadi tempat yang sangat bersejarah dan banyak dikenal oleh banyak orang. Gimana keseruannya? Ada informasi apa aja di lokasi ini? Simak, tonton sampai habis. Jangan lupa di support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke guys, langsung aja, let's explore, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue bersempat untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di daerah utara Jakarta. Dan tepat di depan kalian ini adalah merupakan suatu bangunan yang sangat bernilai dan juga sangat penuh dengan bersejarah dan juga legenda, yaitu tentunya kalian juga pasti tahu dia adalah tentang rumah si Pitung. Gimana keseruannya, kita langsung informasikan kepada kalian di bagian dalam ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian utama untuk masuk ke lokasi ini. Jadi ada 3 bangunan, dimana di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini adalah rumah si Pitung teman-teman. Lalu di bagian sana ada musola dan ada toilet juga, di sana ada kantor, dan di bagian sini adalah merupakan kios ya. Kita mulai dari mana nih? Mungkin kita langsung masuk ke rumah area si Pitung terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk masuknya kita dari sebelah sana. Oke, let's go guys. Dan di sini kalian lihat situs Marunda, rumah si Pitung, museum kebaharian. Oke, langsung masuk ke area rumah si Pitung terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, di sini ada keterangan denah rumah si Pitung. Jadi ada denahnya. Bangunan cagar budaya si Pitung dilindungi
Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dibangun pada abad ke-20, salah satu model rumah tinggi arsitek bangunan gaya rumah Bugis. Oh, jadi ini arsiteknya gaya bangunan Bugis, guys. Dan untuk masuknya katanya, wah, ditutup dan ada tulisan alas kaki harap dilepas. Oke, gue lepas dulu sepatu gue, teman-teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, alas kaki harap dilepas. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Wow, pas banget di bagian utama kita langsung dihadapi oleh ada satu mannequin yang berstyle ala Pitung, teman-teman. Oke, teman-teman, karena kita sudah berada di area dalam dari kediaman rumah si Pitung, atau yang disebut juga nama aslinya adalah Ahmad Nitikusuma. Alangkah baiknya kita awali eksplorasi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita doakan kepada almarhum si Pitung atau Ahmad Nitikusuma, semoga almarhum diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi rabbi. Susun ilahi almarhum Bapak Ahmad Nitikusuma bin Fulan Salim Wafat. Oke, teman-teman, let's explore. Dan suasananya ini lagi gerimis-gerimis gitu, teman-teman, bisa kalian lihat rintikan-rintikan air hujan turun menemani suasana eksplorasi yang sunyi di dalam rumah kediaman Ahmad Nitikusuma atau alias Pitung. Assalamualaikum. Kenapa, teman-teman, kok mungkin ada yang nanya, kok gue bilangnya assalamualaikum nggak assalamualaikum? Ya karena assalamualaikum adalah merupakan, astagfirullah, ada suara langkah yang ngikutin gue di belakang. Itu khusus untuk bukan manusia ya, atau makhluk-makhluk gaib tentunya. Karena di sini nggak ada orang, jadi gue sebutnya assalamualaikum. Jadi informasi aja, teman-teman. Karena takutnya ada yang belum ngerti atau belum tahu, jadi gue informasiin. Nah, kalau misalnya ada orang, ya itu pasti gue assalamualaikum. Karena ditujukan kepada manusia, assalamualaikum itu ditujukan kepada makhluk-makhluk gaib gitu, seperti itu, teman-teman. Dan tepat di bagian depan di layar kaca kalian ini ada satu ruangan kayak semacam ruang tamu, dan mohon maaf ini tidak bisa gue sentuh ataupun pegang karena ini mungkin atribut furniture yang masih asli dari awalnya ya. Jadi dibiarkan didiamkan dengan apa adanya biar nggak rusak gitu. Jadi nggak boleh didudukin ataupun disentuh. Dan di sebelah sana ada alat pemadam api ringan, jadi bagus banget di sini tempatnya dijaga ya, diperhatikan bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, itu ada apar yang bisa dipergunakan. Dan ini gua baru pertama banget masuk di sini, merupakan pengunjung pertama, teman-teman, di sini ya. Tapi banyak anak-anak yang main sih, jadi ada suara-suara di bawah agak berisik, itu anak-anak bermain. Dan sebelah kanan gua nih, teman-teman, ini adalah merupakan kamar. Ya, kamarnya, oh my god, suram. Pintunya kebuka tutup sendiri, ya Allah. Oke, di sini juga kita nggak boleh masuk, teman-teman. Ya, hanya sampai di batas bagian pintu sini aja, karena di ini dikasih rantai, ya, menandakan bahwa pengunjung tidak diperkenankan masuk. Ya, hanya bisa melihat dari sebatas dari sini aja, teman-teman. Pintu dari kamar. Dan lampunya masih nyala, guys. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Kita masuk ke bagian area seperti ruang makan, teman-teman, dan di sini ada kayak semacam candi. Ya. Di sini dilarang duduk di sini, teman-teman. Ya, kita nggak akan duduk. Dan di sana ada suatu meja, dan di sini ada keterangan, teman-teman. Si Pitung selama 8 tahun pada tahun 1886-1894 meresahkan Batavia. Penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Bumi Putra Holgren mengecam habis kepada polisi Batavia Sudhijen yang tak mampu menangkap si Pitung. Nah, jadi si Pitung ini memang benar-benar dikejar orang Belanda, teman-teman. Ya, informasinya adalah si Pitung ini dulu kesel banget sama orang Belanda karena pada usia 15 tahun, pada saat 15 tahun si Pitung ya, teman-teman, orang tuanya itu
ya memiliki hewan piaraan ternak gitu. Nah, dirampas men sama orang Belanda dan juga Tionghoa. Maka dari itu si Pitung ya itu kesel banget sama orang Belanda, teman-teman. Jadi dia itu kesal dan sakit hati, maka dia dikenal sebagai orang yang merampok orang-orang kaya gitu. Karena dia kesel, karena dia punya pengalaman pada usia 15 tahun orang tuanya punya hewan ternak itu dirampas. Jadi dia kesel gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada kayak semacam congklak ya. Ada juga kentongan. Di sini ada alat-alat musik. Jadi kayak peti harta karun gitu ya. Besi men, tapi kosong. Ada koper juga, koper jadul. Ya teman-teman, Ahmad Nitikusuma ini ya dia tuh sempat belajar bela diri di kepemimpinan Haji Naipin yang beralamat di daerah Rawabelong, Jakarta Barat, teman-teman. Nah, saking jagonya dan saking lihannya si Ahmad Nitikusuma ini sering melawan Belanda, maka Ahmad Nitikusuma dijuluki sebagai si Pitung, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Dan informasinya ini adalah rumah dari kediaman Bapak Haji Safiuddin, teman-teman. Safiuddin ya, Bapak Haji Safiuddin. Dan informasinya Haji Safiuddin ini adalah sahabat dari si Pitung, teman-teman. Dan Belanda itu mengetahui bahwa si Pitung itu bersembunyi di rumah kediaman Haji Safiuddin ini, teman-teman. Nah, untuk biar supaya mengelabui orang-orang Belanda, maka dibikinlah skenario bahwa si Pitung itu merampok rumah kediaman Haji Safiuddin, teman-teman. Seolah-olah jadi kayak, oh rumah ini tuh bukan tempat kediaman dari si Pitung, merupakan rumah yang malah jadi tempat dari perampokan si Pitung gitu, teman-teman. Seperti itu. Oke, ini bagian luar, teman-teman, udah. Dan di bagian luar ini kosong, nggak ada apa-apa, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di bagian area luar dari kediaman Bapak Haji Safiuddin, atau yang dikenal juga sebagai dari rumah si Pitung, teman-teman. Dan informasi sedikit tambahan buat kalian, teman-teman. Jadi rumah ini dulu itu sempat dijadikan sebuah film si Pitung yang berjudul Pitung Jago Betawi. Dan dari film tersebut, rumah ini banyak banget orang-orang makin kenal bahwa lokasi ini adalah rumah si Pitung, teman-teman. Dan pada tahun 1972, rumah ini tuh dibeli oleh Pemda DKI. Dan Mat Sani adalah merupakan penghuni terakhir dari rumah ini, teman-teman. Dan pada tahun 1999, rumah ini dijadikan sebagai cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya dan juga sejarahnya. Gue tuh mencoba untuk ini, teman-teman, pengen bisa eksplorasi malam hari di sini. Tapi udah gue sampaikan informasinya sih belum pasti bisa ya, tapi akan gue coba untuk mencari tahu gimana caranya biar gue bisa eksplorasi. Pengen tahu nih suasananya kalau misalnya malam hari di lokasi rumah kediaman Haji Safiuddin ini atau kerabat dari sahabat si Pitung. Jadi ya rumah ini dulu dirampok, men. Dirampok sama si Pitung. Tapi itu skenario, guys. Biar si Belanda itu nggak mengetahui bahwa di sini ada si Pitung yang bersembunyi di sini, gitu. Teman-teman, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Makasih banget. Dan men, sebelum gue meninggalkan eksplorasi ini, alangkah baiknya kita doakan kepada almarhum Pitung ya. Semoga almarhum diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi rabbi. Susan dari almarhum muslimin sama. Oke teman-teman, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Please man, gue butuh support kalian biar supaya channel ini bisa terus berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, gitu aja teman-teman. Terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gue Bang Channel pamit, gue nggak lebih baik dari kalian. Thank you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.